Kuning sih. Dari mana, Bu? Biasa, Bu. Belanja sayur di warung seberang. Lihat deh, Bu. Setelah gagal menjadi kepala desa, Pak Darmin kelihatan seperti orang tidak waras ya. Ngawur kalau ngomong. Katanya ya, Bu, sekarang Pak Darmin jatuh miskin. Hartanya habis untuk nyogok para warga biar pada milih dia kemarin. Wah, kasihan juga ya, Bu. Hei Darmin, mana janjimu yang mau melunasi hutang hari ini? Saya belum ada uang Pak Yatno. Tolong kasih waktu saya sebulan lagi. Ah, kelamaan. Saya kasih waktu seminggu lagi. Jika kamu nggak mau bayar, maka rumah ini saya sita. Ya ampun, jangan Pak. Kalau disita, saya mau tinggal di mana? Pokoknya saya nggak mau tahu. Seminggu lagi hutangmu harus sudah beres. Tahu miskin sok-sokan nyalon jadi kepala desa. Siapa itu tadi, Pak? Pak Yatno, Bu. Dia nagih hutang. Kan, Ibu bilang juga apa? Ngapain sih Bapak nekat nyalon jadi kepala desa? Mana ada acara bagi duit ke warga lagi? Ya gimana, Bu? Bapak juga mikirnya kalau jadi kepala desa, hidup kita jadi sejahtera. Semua kebutuhan kita jadi tercukupi. Lah nyatanya sekarang kita udah hidup susah. Sekarang jadi tambah susah. Terserah Bapak aja deh. Ibu nggak mau ikut campur soal hutang. Sana Bapak lunasin sendiri. Ya Allah, mau nyari pinjaman di mana ya buat ngelunasin hutang Pak Yatno? Kalau nyari kerja, kayaknya nggak ada kerjaan yang gajinya 20 juta sebulan. Duh, gimana ya? Sumbangan seikhlasnya Pak, untuk bantu saudara kita di Sumatera yang terkena musibah. Dapat sumbangan banyak hari ini Mas. Ya lumayan Pak, hari ini dapat 5 jutaan. Hah? 5 juta? Kayaknya aku punya ide untuk melunasi hutang Pak Yatno. Astaga, pagi-pagi bukannya nyari duit malah nyantai-nyantai di sini. Ingat hutang kita banyak, Pak. Sabar toh Bu, ini juga Bapak mau nyari duit. Bu, Bapak punya ide agar hutang kita cepat lunas. Ide apaan, Pak? Utang kita 20 juta. Ngumpulin duit segitu itu lama, Pak. Dengerin dulu makanya. Sekarang kan lagi ada berita bencana alam di Sumatera. Gimana kalau kita pura-pura minta sumbangan ke warga untuk membantu korban bencana alam di Sumatera itu? Terus uangnya buat bayar hutang kita. Kemarin Bapak juga ketemu orang yang lagi nyari sumbangan. Sehari katanya dapat 5 juta. Wah, ide bagus juga itu, Pak. Tumben Bapak pinter. Tapi apa ya warga percaya, Pak? Ya jelas percayalah Bu. Selama ini orang-orang memandang Bapak sebagai orang yang baik hati dan tidak sombong. Ya sebenarnya Bapak juga nggak mau ngelakuin ini. Tapi ya gimana? Utang kita banyak kan? Iya juga ya, Pak. Ya sudah dicoba dulu, Pak. Siap deh. Bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Pak Darmin. Dari mana Pak? Ini dari rumah warga-warga nyari sumbangan. Pak RT kan juga tahu di Sumatera sekarang lagi ada bencana besar. Banyak korban yang membutuhkan bantuan kita. Makanya saya berniat ingin membantu mereka dengan mengumpulkan sumbangan seadanya. Subhanallah. Pak Darmin memang dari dulu tidak berubah ya. Selalu peduli ke sesama. Ah, Pak RT bisa aja. Pak RT ikutan donasi dong. Seikhlasnya aja Pak. Ini ada sedikit dari saya. Jangan dilihat nominalnya ya. Berapapun penting ikhlas Pak RT. Ya sudah, makasih ya Pak. Saya lanjut nyari sumbangan lagi.
Assalamualaikum Mas Udin. Waalaikumsalam Pak Darmin. Gimana Pak, ada apa? Begini Mas Udin, kita kan tahu di Sumatera sedang terjadi bencana besar. Banyak korban yang memerlukan bantuan kita. Nah ini, saya ingin menarik sumbangan seikhlasnya untuk membantu para korban bencana di sana. Seikhlasnya aja kok Mas. Oh gitu. Ya udah ini Pak. Terima kasih Mas. Semoga kebaikan Mas Udin dibalas oleh Allah ya. Ya sudah, saya pamit dulu Mas Udin. Assalamualaikum. Iya Pak Darmin. Waalaikumsalam. 100, 200, 300. Hahaha. Hari ini kita dapat 6 juta Bu. Padahal Bapak cuma keliling RT sebelah. Wah, pinter emang Bapak ini. Ya sudah, besok Bapak keliling lagi di RT yang lain. Kan di desa kita ada 6 RT. Biar utang kita cepat lunas, Pak. Iya ya Bu. Bisa dicoba tuh. Hari berikutnya, Darmin kembali melancarkan aksinya. Kini lebih banyak rumah yang dikunjungi Darmin dibanding hari kemarin. Bahkan, hari mulai malam pun Darmin masih mencari sumbangan. Hari ini kita dapat 7 juta Bu. Hahaha. Kalau terus-terusan begini, kita nggak cuma melunasi hutang, Pak. Tapi kita bisa kaya. Hahaha. Semakin banyak uang yang didapat, hati baik Darmin semakin tertutup. Setiap hari ia terus-terusan mencari sumbangan. Uang kita sudah lebih dari 20 juta Bu. Hari ini Bapak mau melunasi hutang di Pak Yatno ya. Biar hidup kita lebih tenang. Iya sudah sana, Pak. Tapi setelah ini kita masih tetap mencari sumbangan kan? Ibu pengen beli iPhone terbaru. Ibu malu, Pak. Kalau lagi ngumpul sama ibu-ibu komplek. HP ibu paling jadul. Tenang. Setelah ini Bapak tetap mencari sumbangan kok. Kalau perlu Bapak nyari sumbangan di desa sebelah yang orangnya kaya-kaya. Setelah itu, Ibu boleh beli apa aja yang Ibu mau. Wah, bener ya, Pak. Assalamualaikum Pak Yatno. Yang ditunggu-tunggu muncul juga. Waalaikumsalam. Gimana? Sudah bisa melunasi hutangmu? Atau kamu kesini mau hutang lagi? Tenang Pak Yatno. Hari ini saya mau melunasi semua hutang saya. Nah, gitu dong. Mana. Bu, uang kita kan sudah banyak. Apa kita berhenti saja ya mencari sumbangan? Jangan dulu dong, Pak. Bapak harus lebih rajin lagi mencari sumbangan. Ibu kepingin beli motor, Pak. Ibu capek kalau jalan kaki terus ke pasar. Kalau perlu, Bapak nyari sumbangan yang banyak. Terus kita bisa beli mobil. Dari hasil sebulan mencari sumbangan, kini Darmin dan istrinya bisa membeli motor dan barang-barang mewah keinginan mereka. Kok aku merasa ada yang tidak beres ya? Kata orang-orang, harta Pak Darmin ludes karena nyogok warga kemarin. Lah kok sekarang mereka bisa beli barang-barang mahal ya? Wah, harus diselidiki ini. Dapat berapa hari ini? Lumayan lah Bu, dapat 4 juta. Wah, lumayan tuh Pak. Uangnya buat beli apa ya enaknya? Ini aja Bu, kita beli TV yang terbaru. Yang bisa buat YouTubean itu. Sakit mata Bapak lihat TV jadul. Wah, boleh juga tuh Pak. Dari obrolan itu, Darmin dan istrinya tidak sadar ada Bu Siska yang mendengarkan dari samping rumah. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Pak Darmin mencari sumbangan untuk keperluan pribadi. Wah, nggak bisa dibiarkan ini. Aku harus lapor Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini kok rame-rame? Begini Pak, saya dapat laporan dari warga. Kalau Pak Darmin selama ini menarik sumbangan bukan untuk membantu korban bencana alam, tapi untuk kepentingan pribadi Bapak. Apa itu benar? Iya benar itu Pak. Saya dengar sendiri kok percakapan mereka tadi malam.
Mereka ingin membeli barang-barang mahal dari hasil mencari sumbangan. Jangan asal nuduh kalau tidak ada bukti ya. Astagfirullah, tolong berhenti Pak. Jangan memanfaatkan keadaan. Itu perbuatan tidak benar. Kalian itu tahu apa tentang hidup saya? Kok tiba-tiba datang banyak komentar? Astagfirullah. Sudah Pak, tolong berhenti. Sebelum Allah memberi azab dari perbuatan Pak Darmin. Allah, azab, apaan azab? Suara apa itu? Kok goyang-goyang? Bu, bangun, ada gempa. Ada gempa, Bu. Dari kejadian itu, Darmin dan istrinya ditemukan tewas tertimbun tanah akibat bukit di sebelah rumah Pak Darmin longsor. Ingatlah teman-teman, jangan suka mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain. Karena cepat atau lambat, kita akan mendapat balasan yang setimpal dari perbuatan kita.